Nah, kenapa di masa saat ini tidak ada atau susah didapati perintah jihad? Apakah ini berkaitan dengan kualitas umat saat ini, peran kita? Karena kita tahu pahala jihad ini sangat besar. Tidakkah kita rugi saat ini tidak mampu melaksanakan jihad? Nah, mungkin perlu ya dijelaskan di sini. Apa maksud berjihad yang Anda tanyakan? Kalau seandainya yang dimaksud jihad melawan orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentunya berjihad itu tentunya ada aturan. Tidak bisa kita setelah baca surah At-Taubah ini besok kita jihad yuk. Langsung serang orang sana. Enggak begitu. Ada aturannya. Ada pemimpinnya. Dan bukan serampangan. Maka kalau itu yang dimaksud tentunya apa? Ya itu tentunya menunggu ada pemimpin. Tidak mungkin kita aja berjihad. Ada sebab dan sebagainya. Tapi kalau dimaksud makna jihad seluas-luasnya, ya, berjuang di jalan Allah itu tidak hanya melawan orang-orang kafir. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya jihad itu bermacam-macam. Pertama, berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita? Menundukkan hawa nafsu. Itu jihad. Jihad itu artinya berjuang artinya. Pertama, berjuang melawan hawa nafsu kita. Untuk kita belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian mendakwahkan. Itu jihad, melawan hawa nafsu kita. Kemudian berjihad, berdakwah, mendakwahkan agama ini. Ini termasuk berjihad. Maka tentunya kalau sekarang ini ya belum ada seruan untuk berjihad melawan orang kafir karena memang pemimpin belum menyuruhkan itu. Maka kita ada jihad selain itu, yaitu berdakwah. Di mana kita mendakwahkan agama ini kepada orang non-muslim atau kepada orang muslim sendiri yang mungkin mereka belum memahami Islam dengan benar. Ini juga berjihad. Dan berjihad juga dengan harta. Bagaimana kita mengorbankan harta kita untuk Islam? Apa yang kita bisa berikan untuk Islam? Itu jihad. Maka ini harus dipahami ya, dengan baik. Jadi bukan tidak ada jihad, ya, ada. Berjihad itu selalu ada sampai hari kiamat. Tapi tentunya jihad dalam berbagai makna, ya, dalam makna yang seluas-luasnya. Ya, kita berjihad terhadap diri kita, kemudian berjihad melawan hawa nafsu dan sebagainya. Kemudian juga berjihad bagaimana kita mengorbankan harta, mendakwahkan agama ini butuh semua pengorbanan. Ini jihad yang bisa kita lakukan hari ini dan saat ini. Beda nanti kalau seandainya ada seruan dari pemimpin kaum muslimin untuk berjihad, ya kita ikuti. Atau negeri kita diserang oleh orang kafir, jelas kita bertahan. Tapi sebelum itu, ya alhamdulillah kita masih aman, berarti apa? Ada jihad dengan melawan hawa nafsu terutama ya. Pertama terlebih dahulu bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ini untuk berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dan tidak mungkin kita bisa jihad melawan orang-orang kafir kalau kita belum bisa jihad melawan hawa nafsu kita. Makanya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika di Mekah belum disuruh oleh Allah untuk mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, tapi disuruh berdakwah. Dan baru ketika di Madinah, itu pun ketika kaum muslimin sudah mampu, sudah kuat imannya, maka diperintahkan berjihad untuk membela diri dan sebagainya. Maka di sini kita ya perlu melihat, ya, memahami makna jihad yang seluas-luasnya. Ya, jangan dianggap remeh bahwasanya kita berjihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa kita belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, yang kita dengar, itu juga butuh jihad. Kadang orang tidak mau beramal dia. Atau mendakwahkan apa yang dia ketahui.
Itu juga butuh jihad, melawan hawa nafsu. Maka itu tidak mungkin bisa kita lakukan, ya berjihad melawan kafir, kecuali kita mendakwahkan itu dulu, ya, melawan hawa nafsu. Bagaimana misalnya kaum muslimin sekarang untuk berjihad melawan kafir, hawa nafsunya saja belum dia mampu untuk melawannya. Ke masjid aja belum. Masih kita lihat masjid-masjid masih kosong dan sebagainya. Yang ramai pasar dan sebagainya. Ya, ini butuh jihad untuk dakwah, didakwahin itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah. Bagaimana iman itu kuat. Baru setelah itu ya berjihad melawan orang kafir. Dan juga kita mendakwahkan Islam itu juga pahalanya sangat besar. Itu perlu diingat. Tidak hanya berjihad melawan orang kafir, kita berdakwah, mendakwahi orang. Satu orang dapat hidayah gara-gara kita, maka amalan orang itu senantiasa mengalir kepada kita. Ini juga pahala yang sangat besar. Ini yang perlu juga dipahami. Maka hendaknya kita memahami jihad itu dengan sempurna. Ya. Ya, bagaimana menyikapi diri kami yang mudah futur, terwarnai oleh lingkungan. Mohon nasihat agar tetap istiqamah di zaman penuh fitnah. Ya. Tentunya ya futur itu suatu yang manusiawi. Yaitu ketika seorang berada di masjid dalam pengajian naik imannya. Kemudian kalau dia ada pulang ke rumah atau dia di luar kumpul dengan temannya mungkin turun imannya. Itu yang wajar kata Nabi. Ya, sahabat Hanzalah pernah mengadukan hal itu. Kemudian dia mengatakan berarti aku ini munafik ya. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi. Ketemu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar juga mengatakan saya juga begitu. Coba kita tanyakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan ya sa'atun fasa'ah kata Nabi, yaitu ada waktu-waktunya memang. Ya, ketika di masjid bertambah iman. Ketika di rumah mungkin agak berkurang, ya itu wajar. Tapi yang dilarang itu adalah hilang. Kalau berkurang ya kita naikkan lagi. Makanya kalau kita perhatikan, sholat kita yang 5 waktu, kenapa kita diperintahkan di masjid? Supaya iman itu naik. Subuh kita sholat di masjid, iman naik. Setelah itu apa, kita ke pasar, bekerja, turun iman. Azan zuhur berkumandang, balik ke masjid. Supaya iman itu naik lagi. Setelah itu pulang lagi. Iman turun lagi. Asar dipanggil lagi supaya iman itu naik. Makanya datang ke masjid. Maghrib Isya itu maksudnya. Itu salah satu hikmah kita datang ke masjid. Agar kita kembali kepada iman gitu. Kita naikkan kembali. Yang dilarang itu apa? Yang jangan sampai terjadi itu hilang imannya. Artinya apa? Dia larut dalam maksiat atau kelalaian. Walaupun dia tidak melakukan maksiat tapi lalai. Larut dalam kelalaian. Sehingga apa? Lalai itu menyebabkan ketika panggilan Allah datang enggak dia gubris, enggak dia dengar, enggak dia penuhi. Ini yang dilarang. Maka itu sholat 5 waktu itu salah satu faedah yang perlu kita pahami agar menaikkan iman kita. Dan memang ya lingkungan berpengaruh yang sangat besar. Tapi itu wajar. Jadi yang dilarang itu justru kita ya bagaimana kita larut dalam kelalaian ya dalam hal dunia, kemudian kita lupa. Ya, karena juga kalau kita lihat bagaimana para sahabat, ya, Nabi juga begitu. Tapi apa? Kata Aisyah, coba kita dengar. Aisyah, kalau Nabi di rumah itu, Nabi apa? Mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kalau azan berkumandang, langsung Nabi itu meninggalkan semuanya. Seolah-olah nggak ada terjadi apa, langsung Nabi itu cepat masjid. Langsung connect, ya. Seolah-olah nggak ada. Seolah-olah beliau nggak ngadain apa-apa dari rumah tadi. Langsung panggilan Allah datang, langsung ke masjid. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Ini yang perlu kita jaga. Untuk bisa kita istiqamah itu apa? Ketika panggilan Allah 5 kali, itu minimal kita jawab. Datang ke masjid. Itu yang akan menaikkan iman. Itu yang akan menjaga iman kita. Tapi kalau kita tidak datangin itu, yang 5 kali, seruan yang 5 kali itu, maka iman kita berarti dikhawatirkan akan luntur. Bisa jadi hilang. Na'udzubillah. Maka ini yang berbahaya. Sibuk kita dengan dunia kita, azan berkumandang, terus saja dunia. Ini yang salah. Karena kita tidak dilarang melakukan dunia. Kita jualan, silakan. Tapi azan berkumandang tutup dulu tokonya.
Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Toko Anda, kerjaan Anda kecil semua. Tinggalkan, itu maksud. Nah ini. Jadi ini yang dimaksud ya. Jadi bagaimana kita bisa istiqamah ini? Penuhi panggilan Allah SWT itu minimal. Selalu ada dalam benak kita, kalau ada panggilan Allah kita tinggalkan semua. Ada pengajian misalnya datangin. Sesibuk apapun harus ada waktu. Ada orang mengatakan saya sibuk nian. Ya kalau kita tidak menyempatkan diri tidak akan bisa. Siapa yang tidak sibuk di dunia ini? Semua orang sibuk. Tapi maukah kita menyempatkan diri itu saja? Itu ya. Jadi kembali kepada kemauan sebenarnya. Seperti tadi disebutkan, kalau kami mau, kami keluar ini untuk berjihad. Ya kalau kita mau ya kita mempersiapkan diri maksudnya. Maka sebagian orang ada mengatakan saya belum siap, saya nggak bisa. Kan masih banyak gawe kata dia. Belum bisa saya untuk datang ke masjid itu katanya. Nauzubillah. Kenapa belum bisa? Karena dia tidak mempersiapkan diri. Ini paham-paham Jabariyah namanya. Yaitu paham yang mengatakan apa? Ya sudah menyerah saja pada keadaan. Ini berbahaya pemahaman. Ya kalau kita mau apa? Kita mempersiapkan diri. Jangan kita mengatakan seperti tadi apa? La wisata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu, sungguh kami akan keluar bersama engkau untuk berjihad. Ya kalau kamu mau, persiapkan diri untuk berjihad. Nanti akan disebut. Ini mau berjihad ini, persiapkan diri. Baru kalau ada uzur baru. Ya, ini azan berkumandang kita tidak mempersiapkan diri. Kita terus saja. Terus kita mengatakan belum bisa saya datang. Masih berat saya datang. Ya, kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Tidak ada kemauan artinya sebenarnya. Maka ini bentuk ngeles ya, di zaman sekarang yang mirip dengan orang-orang munafik. Maka kita hati-hati. Kalau kita shadiq, benar, jujur terhadap diri kita, saya ingin datang ke masjid, ya sudah datang. Azan berkumandang berhenti semua. Mempersiapkan diri, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Bahkan orang kalau dia benar-benar dia tahu jamnya. Mungkin dia pasang alarm di jamnya. 10 menit sebelum waktu dia sudah bunyi alarmnya. Terus apa? Untuk bersiap. Begitu. Kalau orang itu benar-benar jujur kepada Allah. Jadi tidak ada istilah, oh saya terlambat. Kenapa kita tidak bisa mengatur diri kita? Ya, zaman sekarang kita mengatakan itu. Tapi kan jelas ya. Orang benar-benar dia mempersiapkan dirinya beda dengan orang yang sekedar datang dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami dengan baik. Nah, tentunya kita berjihad di jalan Allah SWT tadi di waktu susah dan senang, di waktu lapang dan sempit. Kalau kita tidak memiliki kemampuan bagaimana? Nah, nanti akan disebutkan ya dalam beberapa ayat ke depan. Di antara sahabat itu di antara mereka ada yang mereka tidak memiliki peralatan perang atau tidak memiliki persediaan, tidak punya bekal. Nah, nanti akan disebutkan bagaimana. Tapi secara umum dia sudah punya niat berjihad di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan susah atau senang. Niat ini yang perlu dipasang terlebih dahulu. Bahwasanya kita akan memenuhi panggilan Allah SWT kapanpun panggilan itu datang. Baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sempit ataupun lapang. Ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.